Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kita masuk pada bab berikutnya, babun man ala salasa akhawatin. Bab tentang keutamaan orang yang mengayomi tiga saudari perempuannya. Tiga saudari perempuannya, ya. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala hadatsani Abdul Aziz bin Muhammad an Suhail bin Abi Saleh an Sa'id bin Abdurrahman bin Mukmil an Ayyub bin Bashir Al-Muawi an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, la yakunu li ahadin thalathu banatin, tidaklah seseorang memiliki tiga putri, au thalathu akhawatin, atau tiga saudari wanita, fayuhsinu ilaihinna, lantas ia berbuat baik kepada mereka, illa dakhalal jannah, kecuali akan masuk surga. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan mengayomi, selain mengayomi tiga putri, juga keutamaan tentang mengayomi tiga saudari. Tiga saudari. Bahwasanya Nabi SAW menjelaskan siapa yang mengayomi tiga saudarinya, maka dia akan masuk surga. Ini menjelaskan akan pentingnya seorang memperhatikan saudari-saudarinya, dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini. Bagaimana syariat menyuruh kita untuk perhatikan adik-adik perempuan kita atau kakak-kakak perempuan kita, ya, karena ganjarannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan datang dalam sebagian riwayat ukhtan, dua saudari perempuan, ya. Bukan cuma tiga, dua saudari perempuan juga. Jika seorang memiliki dua saudari perempuan, kemudian dia perhatian, dia ayomi, maka dia juga akan masuk surga dengan sebab tersebut. Di antara contoh yang indah yang dicontohkan oleh para salaf adalah contoh yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ketika bapaknya Abdullah bin Haram meninggal dunia, maka bapaknya mewasiatkan Jabir untuk memperhatikan saudari-saudari perempuannya, ya. Maka ketika itu saudari-saudari perempuannya ada sita akhwat, 6 saudari-saudari perempuan. Akhirnya Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma ketika dia ingin menikah, dia menikah dengan seorang janda. Tujuannya apa? Untuk bisa ngurusi saudari-saudari perempuannya. Padahal tentunya orang lebih semangat untuk menikahi gadis, tapi dia menikahi janda karena ada maslahat yang dia lihat, yaitu untuk perhatian terhadap saudari-saudari perempuannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengannya, Rasulullah SAW bertanya, "Tazawwajta? Kau sudah menikah wahai Jabir?" Jabir berkata, "Qultu na'am." Iya. Qala bikran am sayyiban? Kau menikahi gadis atau janda? Qultu bal sayyiban. Aku menikahi janda. Qala Rasulullah SAW berkata, afala jariyatun tulaibuha, atau afala jariyatan tulaibuha wa tulaibuka wa tudaibuha wa tudaibuka. Kenapa kau tidak menikahi gadis yang kau bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain denganmu, kau bisa mencandainya dan dia juga bisa mencandaimu, ya. Tentunya kita tahu keutamaan menikahi gadis, karena kalau kita menikahi gadis berarti kita adalah cinta pertama gadis tersebut. Dan banyak keutamaan menikahi gadis. Dan Rasulullah SAW sendiri motivasi agar Jabir kenapa tidak menikahi gadis, kenapa menikahi janda. Maka Jabir pun menjelaskan sebab dia mendahulukan janda daripada gadis. Beliau berkata, inna li akhawatin fa ahbabtu an tazawwaja imra'atan tajma'uhunna wa tumashshituhunna wa taqumu alaihinna. Aku memiliki saudari-saudari perempuan, maka aku ingin menikahi seorang wanita yang bisa ngumpulin mereka, yaitu ngayomi mereka, yang bisa nyisir rambut mereka, yang bisa ngurusin mereka, Ya.
Dalam riwayat yang lain dia berkata, "Innali akhawat." Aku punya saudara-saudari perempuan, fa khasyitu an tadkhula baini wa bainahunna. Aku khawatir kalau aku menikahi gadis nanti jadi keributan antara aku dengan adik-adik perempuanku. Mereka mungkin cemburu kepada istriku yang masih gadis. Maka Jabir pun menikahi wanita yang lebih tua atau lebih berumur, lebih berusia untuk bisa ngurus adik-adik perempuan. Ini contoh bagaimana pengorbanan salaf meninggalkan sebagian kesenangan menikahi gadis, kemudian menikahi janda demi untuk ngurusi saudari-saudari perempuannya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, namun riwayat ini mursal disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah tentang ketika Rasulullah SAW melakukan perang Hunain dan Rasulullah SAW menang ketika itu, dan banyak kabilah Hawazin yang ditangkap, di antaranya dari kabilah dari Taif, dari Bani Sa'ad, banyak yang ditawan. Di antara yang ditawan adalah seorang wanita bernama Asy-Syaima bintul Harith. Syaima bintul Harith. Maka sebagian orang menggeret Syaima bintul Harith dengan kasar karena dia kafirah, dia musyrikah dan dia kalah dalam peperangan, ditarik dengan kasar. Maka sebagian mengingatkan, kalian kasar kepadanya sementara dia adalah saudari susuan Nabi Muhammad, saudari susuan pemimpin kalian, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sampailah hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dia Syaima bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, inni ukhtuka minar radha'ah." Wahai Rasulullah, sungguhnya aku adalah saudaramu dari secara saudara susuan. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wa ma amalat alamatu dzalik?" Mana buktinya bahwasanya engkau adalah saudari susuanku? Maka kata dia, "Ghaddatun ghaddattaniha fi dhahri wa ana mutawarrikatuka." Ada gigitan di punggungku. Kau dulu gigit saya, kata Syaima waktu masih kecil ketika aku menggendongmu. Maka Rasulullah SAW pun tahu tanda tersebut. Langsung Rasulullah SAW memuliakan saudari susuannya tersebut. Fabasata laha ridaahu. Rasulullah SAW pun kemudian membentangkan selendangnya untuk Syaima. Fa ajlasaha 'alaiha, kemudian suruh duduk di atas selendangnya tersebut. Wa khayyaraha, kemudian Rasulullah SAW suruh dia untuk memilih. In ahbabti fa indi muhabbabatun mukarramatun. Kalau kau mau kau tinggal bersamaku, maka kau akan dimuliakan. Akan dicintai oleh dimuliakan, karena semua orang tentu mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau akan dimuliakan. Wa in ahbabti an umatti'aki wa tarji'i ila qaumiki fa'altu. Tapi kalau kau mau aku berikan kau pemberian, terus kau pulang ke kaummu, saya akan lakukan. Qalat bal tumatti'uni wa tarudduni ila qaumi. Ternyata Syaima, saudari susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut berkata, "Aku memilih kau berikan aku pemberian dan kembalikan aku ke kaumku." Fanahalaha gulaman wa jariyatan raddaha ila qaumiha. Ya. Dalam riwayat yang lain, "Sali tu'ta washfa'i tushaffa'i." Nabi mengatakan, mintalah kau akan diberikan, berilah syafaat, aku akan memenuhi syafaatmu. Maka akhirnya Rasulullah SAW pun, karena dia memilih diberikan pemberian, maka Rasulullah SAW memberikan hadiah berupa budak lelaki dan budak wanita. Kemudian Rasulullah SAW mengembalikan dia ke kaumnya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, bagaimana ini hadis diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang mursal, namun dari beberapa riwayat disebut oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ya. Dari riwayat Muhammad bin Ishaq rahimahullahu taala. Taib, ini dalil bahwasanya jangankan saudari kandung, ini saudari susuan saja Rasulullah SAW memuliakan seperti itu. Tentunya kita tahu saudari kandung lebih tinggi kedudukannya daripada saudari susuan. Ya, saudari susuan. Oleh karena seorang berusaha, jika diberi anugerah oleh Allah punya saudari-saudari wanita, maka hendaknya dia jadikan itu ladang untuk mencari surga. Tadi kata Nabi SAW, ya, siapa yang punya 3 putri atau 3 wanita, dalam riwayat
ibnatani au ukhtani. Dia punya dua putri atau dua saudari wanita, ya. Fayattaqillaha fihinna. Kemudian dia bertakwa kepada Allah dalam mengurusi dua putrinya atau dua saudari wanitanya, wa yuhsinu ilaihinna, dan dia berbuat baik kepada mereka, illa dakhalal jannah, kecuali dia akan masuk surga. Demikian juga kita membantu saudari perempuan kita adalah salah satu dari bentuk silaturahmi yang besar, ya, karena saudari kita adalah ring satu, ya, setelah setelah ayah, ibu, kakek, nenek, anak-anak, di antaranya saudari-saudari kita, saudara-saudari kita. Dan di antara bentuk silaturahmi adalah dengan memberikan berupa pemberian harta kepada saudari kita. Dalam satu riwayat, Maimunah minta musyawarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, istisyarah, yaitu minta petunjuk tentang seorang budak wanita yang ingin dia merdekakan. Maimunah tanya sama Nabi, ya, konsultasi, apakah dia ada budak wanita yang ingin saya merdekakan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'tiha ukhtaki wasili biha rahimaki tar'a 'alaiha fa innaha khairun laki. Hadis ini diriwayatkan Imam Malik dengan secara mursal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak usah memerdekakan budak, mending uangmu atau hartamu kau berikan kepada saudari perempuanmu. Dengan uang tersebut kau bisa menyambung silaturahmimu dan kau perhatian sama saudarimu, maka itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan budak. Kemudian juga hadis yang sudah kita lewati ketika Rasulullah SAW pertemuan lalu, kita sebutkan ketika Rasulullah SAW mengumpulkan kaum Quraisy di depan rumah Nabi SAW, sehingga kaum Ansor ingin dengar apa sih yang mau disampaikan kepada kaum Muhajirin. Maka di antaranya Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang Quraisy, hal fikum ahadun min ghairikum, apakah di antara kalian yang hadir ada yang selain dari kalian, dari Quraisy? Maka di antara mereka ada yang berkata, la illa ibnu ukhtin lana. Tidak ada yang hadir dari selain kami kecuali ponakan kami, yaitu anak saudari perempuan kami. Anak saudari perempuan kami. Maka Nabi mengatakan ibnu ukhtil qaumi minhum. Anak dari saudari perempuan termasuk dari kaum tersebut. Karena orang-orang Arab dahulu mereka masih bangga kalau punya anak dari saudara laki-laki. Karena kalau anak dari saudara laki-laki maka famnya masih sama, ya enggak? Kabilahnya masih sama. Tapi kalau sudah anak dari saudari perempuan, famnya sudah berbeda, marganya sudah berbeda karena dia akan ikut marga bapak. Ya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, meskipun marganya berbeda, maka ponakan kalian dari yang merupakan anak dari saudari perempuan kalian termasuk dari kalian. Maka seorang berusaha berbuat baik bukan hanya kepada saudari perempuannya, demikian juga pada ponakan-ponakannya, itu anak-anak adik-adik perempuannya atau anak-anak kakak-kakak perempuannya. Mencari pahala dengan cara demikian. Bahkan dalam satu hadis ada seorang, di sini hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ihna ukhti matat wa 'alaiha siyamu syahraini mutatabi'ain. Ya Rasulullah, saudari perempuanku meninggal dan dia punya kewajiban untuk puasa 2 bulan berturut-turut, ada utang puasa. Dia belum sempat mengqadha'nya atau belum sempat membayar utang puasa tersebut 2 bulan berturut-turut, kemudian dia meninggal. Apa yang harus aku lakukan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ara'aiti law kana ala ukhtiki daynun akunti taqdinahu? Bagaimana menurutmu wahai sang wanita, jika ternyata saudari perempuanmu punya hutang uang, apakah kau akan melunaskan hutangnya tersebut? Qalat bala, tentu aku akan lunasi hutang saudariku tersebut. Fa haqqullahi ahaq, maka Nabi mengatakan kalau begitu hak Allah, hutang saudarimu terhadap Allah 2 bulan puasa berturut-turut lebih utama untuk dilunaskan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maksudnya di sini Rasulullah SAW seakan-akan menyampaikan suatu perkara yang sudah jelas, sehingga Rasulullah SAW berdalil dengan kejelasan tersebut untuk dianalogikan kias aulawi dengan hutang Allah.
Nabi mengatakan seandainya saudarimu punya hutang kepada manusia, hutang berupa duit, kau akan lunasi? Tentu. Dia mengatakan apa? Tentu. Seakan-akan suatu perkara yang sudah biasa, namanya saudari melunasi utang apa? Saudari. Saudara melunasi utang saudara. Makanya Rasulullah SAW tanya dulu. Kalau dia bilang jawab, oh enggak harus, sudah selesai. Tapi makanya ketika ditanya, apakah kalau saudarimu tersebut meninggal terus punya utang sama orang lain, kau akan lunasi? Kata dia, tentu ya Rasulullah. Maka kalau begitu, utang kepada Allah lebih utama untuk dilunasi. Maka perkara melunasi hutang saudari adalah perkara yang kayak seakan sudah yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin ketika itu. Maksud saya ini yang ingin saya sampaikan. Jadi kita kalau bisa bantu saudari-saudara selain menyambung silaturahmi, kita bantu juga dengan uang, dengan perhatian. Ya, kalau bisa melunaskan hutangnya itu baik. Ya. Bantu, kita punya uang kita bantu. Lebih baik kita bantu saudara daripada orang jauh. Ya. Karena kenapa? Sebagian orang ketika saudari perempuannya mungkin sudah menikah, dia kurang perhatian lagi. Dia pikir sudah itu urusan suaminya ya. Padahal enggak, tetap saudari kita sampai mati pun tetap saudari kita. Kapan dia ada keperluan, kapan dia perlu nasihat, kapan dia perlu bantuan ekonomi, maka kita bantu. Karena itu ladang pahala dan jembatan untuk masuk surga yang banyak dilalaikan oleh banyak orang. Ya. Tapi di sini tadi kita jelaskan Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan mengayomi 3 orang saudari. Dan saya sudah sebutkan di dalam riwayat yang lain, bahkan 2 saudari perempuan juga sebab untuk masuk surga. Baik, kita lanjutkan. Bab berikutnya, bab man ala ibnatahu al-mardudah. Bab keutamaan orang yang mengayomi putrinya yang dikembalikan. Apa maksudnya putrinya yang dikembalikan? Maksudnya putrinya mungkin dicerai sama orang dikembalikan kepada dia. Oleh karenanya di antara lafal cerai, ilhaqi bi ahlik. Pulang aja ke rumah orang tuamu. Kalau cerai orang bisa begitu. Pulang aja ke rumah orang tuamu. Itu adalah lafal cerai kinayah. Tidak sahih. Kalau kinayah harus disertai dengan niat. Kalau niatnya untuk mencerai maka jatuh cerai. Kalau niatnya hanya untuk menakut-nakuti maka tidak jatuh cerai. Oleh karenanya dalam hadis ketika Ismail menceraikan istrinya, dia berkata, ilhaqi bi ahlik, pulang aja ke rumah orang tua, maka jatuh cerai karena dia ceraikan. Tetapi ketika Ka'ab bin Malik disuruh pisah dari istrinya dan bukan untuk dicerai, dia mengucapkan lafal yang sama, ilhaqi bi ahlik, pulang ke rumah orang tuamu. Tapi Ka'ab bin Malik tidak berniat untuk menceraikan istrinya. Intinya di antara kondisi yang menyedihkan ketika putri seseorang diceraikan dan dikembalikan kepadanya. Oleh karenanya di antara gangguan orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebut dalam sirah bahwasanya ketika Nabi mulai berdakwah mereka menyuruh untuk menceraikan putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putri-putri Nabi ketika itu yang dewasa adalah Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Fatimah. Adapun Fatimah masih kecil ketika itu. Maka 3 sudah menikah. Zainab menikah dengan Abul As radhiyallahu anhu, waktu itu masih kafir. Kemudian Ruqayyah dan Ummu Kulsum menikah dengan putra-putranya Abu Lahab. Abu Lahab pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih kerabat. Ketika Rasulullah SAW mulai mendakwahkan tauhid, kemudian menyerang kesyirikan, maka di antara yang dilakukan oleh orang Quraisy adalah menyibukkan Nabi dengan kesedihan agar sibuk ngurusin anak-anaknya dan tidak sibuk ngurusin dakwah. Maka mereka pun beri pengumuman, suruh mantu-mantunya Muhammad untuk menceraikan putri-putri Muhammad. Kalau sudah diceraikan mau minta wanita mana saja kami kasih. Tinggal tunjuk wanita yang mana jadi gantinya. Maka terprovokasilah
putra-putra Abu Lahab. Maka mereka pun menceraikan Ruqayyah, diceraikan. Ummu Kulthum juga diceraikan. Jadilah Ruqayyah Ummu Kulthum janda dikembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Zainab ketika mereka datang kepada Abul As bin Rabi' untuk menceraikan Zainab, Abul As tidak mau. Karena Abul As menikahi Zainab lewat khalahnya, yaitu lewat tantenya itu Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka Abul As tidak menceraikan Zainab. Tetapi diceraikannya Ruqayyah dan Ummu Kulthum menyedihkan Nabi tidak? Menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tetap berdakwah. Maksud saya suatu kondisi yang menyedihkan ketika putri kita diambil orang kemudian dikembalikan. Ya. Maka seorang berusaha lebih perhatian lagi. Secara umum seorang berusaha perhatian terhadap putri-putrinya, apalagi dalam kondisi mengenaskan seperti ini. Putrinya dikembalikan. Ya, apapun yang terjadi, dia ayomi dan dia nasihati. Kalau yang putrinya salah, dia nasihati. Ya, tapi dengan cara yang baik, tetap dia peluk, dia sayang. Sebagian orang ketika putrinya diceraikan malah diomelin, kamu memang perempuan yang memang kamu pantas diceraikan, dia tambah hancur. Tambah hancur. Udah enggak usah kawin lagi. Bapak aja yang kawin, kamu enggak usah. Kasihan, dia sudah patah hati, sudah hancur, kemudian malah dihabisi sama bapaknya. Entah dia tahu wanita lemah, mungkin dia salah, mungkin dia bisa jadi dia lemah, mungkin akhlaknya kurang bagus karena kita kurang mendidiknya. Bisa jadi kalaupun dia salah. Bisa jadi suaminya yang salah. Terkadang kita lihat putri kita mungkin lihat ada akhlak yang kurang baik, mungkin gara-gara kita. Gara-gara kita yang kurang perhatian, gara-gara kita kurang ngobrol sama dia, kurang kasih pendidikan sama dia, kita sibuk sendiri. Kemudian akhirnya berdampak pada rumah tangganya. Kesalahan kembali kepada kita. Oleh karenanya ketika seorang wanita atau seorang putrinya dicerai, dikembalikan, maka dia terima dengan lapang dada. Dia jadikan sebagai ladang pahala, musibah, ujian yang harus dia hadapi. Dalam satu hadis, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Saleh, qala haddatsani Musa bin Ali atau bin Ulay, Musa bin Ulay an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Suraqah bin Ju'shum. Rasulullah SAW berkata kepada Suraqah bin Ju'shum radhiyallahu anhu, ala adulluka ala a'zamis sadaqah, maukah aku tunjukkan kepada engkau tentang sedekah yang terbaik? Au min a'zami sadaqah, atau aku tunjukkan kepada engkau di antara sedekah yang teragung. Qala bala ya Rasulullah, kata Suraqah bin Ju'shum, tentu ya Rasulullah. Mana? Apakah sedekah yang terbaik di antaranya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibnatuka mardudatan ilaik, laisa laha kasibun ghairuk. Putrimu dikembalikan kepada engkau dan tidak ada yang mengayominya kecuali engkau. Tidak yang ngurus dia kecuali engkau. Tidak ada yang mencarikan uang untuk dia kecuali engkau. Ya. Maka ini adalah sedekah yang terbaik. Ya. Maka jika mengayomi putri-putri secara umum sebab masuk surga, apalagi dalam kondisi putrinya sedang terkena musibah, dicerai oleh suami. Saya rasa tidak ada musibah paling besar seperti wanita dicerai oleh apa? Suaminya. Jadi dia menjanda. Betapa banyak orang sudah janda, tidak ada lagi yang mau mendekati, bersendirian dengan anaknya, kasihan ya. Oleh karenanya kalau sampai begitu menyedihkan kondisi seorang janda, sampai Nabi SAW mengatakan as-sa'i alal armalah wal aitam kal mujahid fi sabilillah. Siapa yang berupaya untuk mengayomi anak yatim dan janda seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya kondisi mereka janda itu perlu diperhatikan sebagaimana anak yatim yang perlu diperhatikan. Karena jarang orang yang mengayomi mereka. Jarang orang yang mengayomi mereka. Apalagi janda tersebut ternyata putri kita. Ya, putri kita, janda bukan saudara kita saja, bukan kerabat kita saja kalau kita ayomi seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diayomi bukan harus dinikahi, tidak harus dinikahi. Maksudnya diayomi, diperhatikan, dikasih kebutuhannya, dicarikan. Mungkin kita enggak punya uang, kita cari donatur untuk ngurusin mereka. Saya punya kawan, saya tahu, dia bangun, saya pernah ke sana. Perumahan janda. Saya pernah ke sana. Banyak janda banyak sekali ya. Semuanya di atas umur. Orang enggak ada yang ngayomi, kasihan. Beban hidup bagi yang lainnya.
Kasihan. Maka orang yang mengayomi janda pahalanya sangat besar. Makanya disebutkan oleh Ibnu Battal, kalau ingin mendapat pahala jihad tanpa harus mengangkat pedang, ngurusi apa? Janda. Ayo, siapa yang berani ngurusi janda? Kalau ada tim bagus ya. Bagus. Karena janda-janda kasihan kalau sudah dicerai. Banyak masalah-masalah sosial yang mereka hadapi ya. Banyak sekali masalah sosial yang mereka hadapi, baik yang muda maupun yang sudah tua. Kasihan ya. Ada saya tahu janda tadinya hidup nyaman, kemudian dimuliakan, kemudian dia enggak sabar, kemudian cerai dengan suaminya, dia enggak kuat. Habis itu dia jualan roti, dia WA istri, ya dia masih berusaha, cuma tadinya mulia enggak pernah jualan, tahu-tahu jualan apa? Jualan sesuatu. Saya bilang sama istri, beli, enggak usah tawar, beli aja. Kasihan, maksud saya begitulah ya yang dihadapi oleh para janda. Maka kalau ada tim ya jangan ngurusin anak yatim aja ya. Janda juga harus diurusin. Dan ini tidak terbatas pada laki-laki aja, ibu-ibu juga ya. Laki-laki mungkin bahaya terfitnah. Maka perlu ibu-ibu kalau ada janda-janda mereka yang ngurusin enggak apa-apa. Ya. Duitnya dari bapak-bapak ya. Tapi yang ngurusin ibu-ibu. Bayangkan kalau putri kita janda ya. Sian kita mungkin di antara kita ada orang tuanya janda, bagaimana setengah mati kerasnya kehidupan yang harus dia jalankan. Berat. Apalagi janda tersebut adalah putri kita ya. Akan tapi hadis ini dari riwayat Musa bin Ulay dan Ibnu Abdul Bar berkata hadisnya lemah karena Musa bin Ulay kalau dia bersendirian dalam meriwayatkan hadis tidak diterima. Oleh karenanya Imam Bukhari membawakan hadis dari riwayat yang lain lagi. Ya. Dari riwayat yang lain ya dari Bishr qala akhbarana Abdullah ya. Kemudian qala akhbarana Musa qala sami'tu abi an Suraqah bin Ju'shum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Suraqah. Ya, semisal dengan hadis tadi. Kita bacakan hadisnya. Hadis yang lain. Jadi karena hadis itu lemah, Imam Bukhari membawakan dari riwayat yang lain, ya, yang juga melewati Musa bin Ulay juga, ya, Musa bin Ulay. Hadisnya lemah karena sanadnya kembali kepada Musa bin Ulay yang dia tidak bisa diterima kesendiriannya dalam meriwayatkan hadis. Tapi maknanya hadis ini benar ya. Maknanya benar. Tapi kita lanjutkan hadis yang ke-nomor 82, qala haddatsana Haywah bin Shuraih. Qala haddatsana Baqiyah an Bahir an Khalid an al-Miqdam bin Ma'di Karib. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwasanya Al-Miqdam mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma at'amta nafsaka fa huwa laka shadaqah." Apa yang kau berikan makanan untuk dirimu, maka itulah sedekah. Ini dalil bahwasanya seorang memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, sungguhnya dia sedang bersedekah. Karena nafkah yang paling utama diri sendiri, baru kemudian anak, istri, baru kemudian orang tua dan selanjutnya. Maka kalau seorang sendiri tidak cukup, maka tidak boleh dia berikan kepada orang lain. Dia harus penuhi dulu kebutuhan dirinya. Ma'at amta nafsaka fa huwa laka shadaqah. Kalau kau memberi makan pada dirimu, maka itu sedekah, dapat pahala. Dapat pahala. Kalau dia berobat untuk dirinya, dapat pahala. Dia niatkan karena Allah. Karena dia juga harus memperbaiki dirinya. Jangan dia sibuk ngurusin orang, dirinya sendiri tidak dia perhatikan. Dia juga butuh makan, dia juga butuh berobat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma at'amta waladaka fa huwa laka shadaqah. Makanan yang kau berikan kepada anakmu itu juga sedekah bagimu. Wa ma at'amta zaujaka fa huwa laka shadaqah. Makanan yang kau berikan kepada istrimu juga sedekah. Wa ma at'amta khadimaka fa huwa laka shadaqah. Dan makanan yang kau berikan kepada pembantumu juga apa? Sedekah. Juga sedekah. Ini
Dibawakan oleh Imam Bukhari masih dalam bab tadi tentang perhatian kepada anak-anak ya. Dan di sini kata Rasulullah SAW yang menjadi perhatian kita, wa ma at'amta waladaka, makanan yang kau berikan kepada putramu, kepada anak-anakmu, maka itu termasuk sedekah. Ya. Dan kita tahu bahwasanya kalau disebutkan walad, ya, maka mencakup putra dan putri. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, Allah berwasiat kepada kalian terkait dengan putra-putri kalian. Jadi aulad jamak dari walad tapi maknanya putra-putri. Makanya setelah itu Allah mengatakan lidzakari mithlu hadzil unthayain, ya, bahwasanya anak laki dua kali lipat daripada jatah anak wanita. Jadi seakan-akan Imam Bukhari membawakan dalil ini, kalau anakmu dikembalikan oleh suaminya, maka urusin. Karena itu sedekah, uang yang kau keluarkan untuk dia adalah sedekah meskipun dia sudah dewasa. Ya, meskipun dia sudah dewasa, maka tidak usah ragu-ragu untuk memberi nafkah kepada anak istri. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW berkata, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta luqmatal lati taj'ala fi imra'atik." Tidak ada sedekah yang kau keluarkan, kau mencari wajah Allah kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Ya, ini sering saya sampaikan hadis ini bahwasanya kita nyuapin istri dapat pahala ya. Dengan niat, syaratnya harus niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi seorang lelaki ketika nyuapin istrinya itu kondisi sedang mesra-mesranya. Akhirnya mungkin akhirat sedang tidak dipikirkan, lagi sedang senangnya nyuapin apa? Istri. Kita jarang-jarang nyuapin istri, jarang atau tidak? Sangat jarang ya. Mungkin awal-awal nikah ya kita nyuapin istri. Setelah lewat berbulan-bulan, setahun, 2 tahun sudah enggak pernah nyuapin. Mungkin kalau dia lagi sakit baru kita suapin ya. Tapi kalau lagi enjoy mana pernah kita suapin apa? Istri. Ya mungkin masih ada yang suap-suapan, tapi saya bilang jarang. Artinya kondisi suami menyuapin istri itu lagi mesra-mesranya. Mesra-mesranya, tidak ada bicara tentang surga neraka, tidak ada. Tapi sedang mesra-mesranya. Itu pun kalau dia niatkan hatinya karena Allah, maka dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Yang lebih dahsyat dari memberi makan, berhubungan dengan istri dapat pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi buti ahadikum sadaqah." Seorang menggauli istrinya sedekah. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Dalam surat Al-Baqarah kata Allah Subhanahu wa taala, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Istri-istri kalian adalah sawaladang bagi kalian, maka datangilah sawaladang tersebut anna syi'tum, kapanpun kalian suka dan bagaimanapun caranya kalian suka, dapat pahala. Setelah itu Allah berfirman, wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu. Dan persembahkanlah pahala untuk diri kalian dengan menggauli istri-istri kalian. Dibahas oleh para ahli tafsir. Apa maksudnya dapat pahala dengan menggauli istri? Bagaimana caranya? Jadi ini sepadan dengan sabda Nabi, wa fi buti ahadikum sadaqah. Engkau menggauli istri adalah pahala. Maka para ulama menjelaskan di antaranya kalau kau ingin dapat pahala ketika menggauli istri, pertama niatkan kau ingin menjaga kemaluanmu. Yang kedua, kau ingin menjaga juga kehormatan istrimu. Yang ketiga, kau ingin menundukkan pandanganmu. Yang keempat, kau juga ingin menundukkan pandangan istrimu. Yang kelima, kau ingin mendapatkan anak putra-putri yang soleh dan soleh dari hubungan intim tersebut. Dan kemudian kau niatkan juga, saya melakukan ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam niat kalau kita niatkan dapat pahala. Padahal sedang bersenang-senang dapat pahala. Oleh karenanya kalau kita keluarkan uang untuk kebutuhan anak istri kita, sungguhnya kita sedang bersedekah pada tempatnya. Kita keluarkan uang pada tempatnya. Untuk keperluan kita, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Ini berobat kalau sakit keluarin aja, enggak ada masalah. Jangan pelit sama diri sendiri. Ada sebagian orang sakit, kemudian dikasih tahu, "Pak, rumah sakit itu bagus, dokternya bagus." Ah, itu mahal. Saya pengen yang murah aja. Akhirnya mati. Ini kenyataan, akhirnya mati. Kecuali dia enggak punya uang, dia punya uang masalahnya. Kalau enggak punya uang wajar lah. Ya, kalau enggak punya uang ya sudah. Enggak usah kemana mana ya, enggak usah ke dokter, enggak punya uang. Kalau punya uang, kenapa pelit diri sendiri? Kau keluarkan uang biaya rumah sakit, emang itu buang-buang uang. Enggak buang-buang, itu ada pahala.
Itu sedekah. Sedekah. Nabi SAW mengatakan sedekah pada diri sendiri itu keluarkan biaya untuk diri sendiri adalah apa? Sedekah. Kita harus apa namanya? Fikir. Untuk kepentingan kita, kesehatan kita enggak ada masalah. Demikian juga untuk istri kita, anak kita. Maksudnya jangan perhitungan dan jangan juga mubazir, tidak. Kalau perlu ada uang keluarin aja, enggak ada masalah. Jangan sakit hati ngirim SPP anak-anak sakit hati. Waduh. Naik lagi sakit hati. Jangan sakit hati, sedang bersedekah. Sampai sebagian orang, ini kenyataan, saya ada ngurus sekolah. Teman-teman cerita sama saya, Ustaz, sebagian orang tidak mau bayar. Dia berharap dapat pembayaran dari zakat. Jadi anak-anaknya suruh pakai uang apa? Zakat. Akhirnya ada tim investigasi ngecek. Ternyata rumahnya bagus, ada mobilnya. Dia tidak mau bayar SPP buat apa? Anaknya. Ya akhi, itu sedekah untuk dirimu sendiri. Kau bayar untuk putrimu kebutuhan primernya, diantaranya sekolah. Kau dapat apa? Pahala. Kalau bayar SPP jangan ragu-ragu. Bayar aja. Itu sedekah. Sama kalau kau kasih orang miskin 1,5 juta per bulan, 2 juta per bulan. Sama kau kasih anakmu untuk sekolah, pahala enggak? Tapi hadirkan niat. Jangan lupa hadirkan apa? Niat. Kalau niat enggak ada memang sakit hati. 2 juta per bulan. Kalau anak 3 sudah berapa? 6 juta. Sakit hati enggak? Sakit hati. Pengen cari sekolah gratis belum sunnah. Sekolah sunnah mahal-mahal. Kalau mau bayar sakit hati. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, insya Allah itu sedekah yang pada tempatnya. Sedekah pada tempatnya. Jangankan pada diri kita, pada anak kita, pada istri kita, uang pada pembantu itu sedekah. Ya. Sebagian orang udah pembantu kasih makan enggak enak aja. Jadi apa yang kita makan kasih pembantu, tidak harus makan barang kita, tidak harus. Biar dia punya adab, biar dia punya apa namanya? Tata krama terhadap apa? Majikan. Tapi kita kasih, kita sudah makan silakan makan. Enggak ada masalah. Jangan kita makan nasi kuning, dia makan nasi merah. Oh, lebih mahal nasi merah ya. Kita makan apa namanya? Makan dada ayam, dia makan kaki ayam. Jangan begitu dong. Apa yang kita makan, dimakan. Tidak harus makan barang, kita punya privasi sendiri. Tapi apa yang kita makan, dia makan, kita dapat pahala enggak? Dapat. Ngapain pelit-pelit sama pembantu? Bukan kalau kita mengayomi dia akan juga melayani dengan baik. Ada timbal balik. Kasih baju kayak, kasih apa kayak. Jadi ini dalil tentang keutamaan merawat putri kalau ternyata dikembalikan oleh suaminya, ya udah kita terima dan kita rawat dengan baik. Karena ketika kita merawat putri kita, semuanya bernilai pahala. Semua biaya yang kita keluarkan sedekah untuk yang kita dapatkan pahala sedekah. Baik. Bab berikutnya, bab man kariha an yatamanna mautal banat. Bab dibencinya seseorang berangan-angan agar putrinya mati. Ini maksudnya haram ya. Para ulama kadang mengucapkan karih, maksudnya kariha, maksudnya adalah haram ya. Seperti firman Allah, kullu dzalika kana sayyi'u inda rabbika makruha, dalam surat Al-Isra, setelah Allah menyebutkan dosa-dosa seperti dosa zina, dosa membunuh, dosa memakan harta anak yatim, setelah itu Allah berkata, kullu dzalika kana inda rabbika makruha. Bahwasanya semua itu di sisi Allah Subhanahu wa taala makruh. Padahal makruh itu maksudnya apa? Haram. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua itu keburukannya di sisi Allah dibenci, makruh. Padahal makruh sini maksudnya apa? Haram. Karena Allah menyebutkan syirik, Allah menyebutkan dosa membunuh anak, membunuh orang lain, kemudian dosa memakan harta anak yatim, dosa tidak aman. Ini semua dosa-dosa besar. Tapi Allah menggunakan kata makruh. Oleh karenanya bab di sini yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari dibawakan pada makna haram, yaitu haramnya orang berangan-angan putrinya mati ya. Ini hal yang aneh, bagaimana seorang ingin putrinya mati? Ini adalah kebiasaan apa? Jahiliyah, tidak suka dengan
anak perempuan. Ya. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Kalau diberi kabar bahwasanya lahir anak perempuan maka dia pun marah, geram. Ya. Dia marah. Dia sembunyi malu kepada kaumnya jangan sampai ketahuan istrinya melahirkan anak perempuan. Cuma dua pilihan di depannya. Apakah dia tahan anak putrinya nanti sampai umur 7-8 tahun baru dia kuburkan hidup-hidup? Ataukah begitu lahir langsung dikuburkan hidup-hidup? Karena benci dengan anak perempuan. Sudah kita jelaskan pada tahun sebelumnya. Karena perempuan hanya menanggung beban menurut pandangan mereka. Menanggung beban rizki, karena dia enggak bisa cari rizki. Kalau ada peperangan dia tidak bisa bantu. Kalau punya anak, nasab juga terputus. Bikin masalah anak perempuan. Ya tidak? Kalau nikah punya anak, nasabnya bukan nasab ke kita. Ikut nasab bapaknya, bela bapaknya. Bukan bela kita. Terus dia enggak bisa cari rezeki dengan baik. Kita yang ngayomi. Ya, kalau ada perang dia tidak bisa bantu. Maka mereka malu punya anak perempuan. Maka mereka orang-orang jahiliyah dahulu bukan cuma berangan-angan anaknya mati, bahkan mereka bunuh. Bahkan mereka bunuh anaknya hidup-hidup. Makanya Allah sebut dalam Al-Qur'an, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nanti pada hari kiamat kelak ketika anak-anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup akan ditanya, atas dasar kesalahan apa mereka dibunuh? Kenapa mereka dikubur hidup-hidup? Jadi ingin anak perempuan mati, jangankan ini, ingin benci terhadap anak perempuan itu adalah tradisi jahiliyah. Meskipun tidak harus membunuh, benci saja itu merupakan tradisi jahiliyah. Taib Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, beliau berkata rahimahullah qala haddatsana Abdullah bin Abi Syaibah qala haddatsana Ibnu Mahdi an Sufyan an Utsman bin Al-Harits an Abi Ar-Rawa an Ibni Umar anna rajulan kana indahu. Ada seorang laki di sisi Ibnu Umar. Ini perkataan Ibnu Umar, jadi asar, bukan hadis. Ada seorang lelaki di sisi Ibnu Umar, walahu banatun fatamanna mautahunna, dan dia memiliki putri-putri. Lalu laki-laki ini berangan-angan seandainya putri-putri saya mati semuanya. Enggak suka anak perempuan. Faghadiba Ibnu Umar. Mungkin saking berat ngurusin anak perempuan. Maka Ibnu Umar pun marah ketika tahu orang ini ingin anak-anaknya mati, putri-putrinya mati. Faqala anta tarzuquhunna. Maka Ibnu Umar tegur, "Kenapa kau ingin mereka mati? Apakah kau yang menanggung rizki mereka, putri-putrimu?" Ini jawaban dari teguran dari orang yang alim seperti Ibnu Umar. Ibnu Umar yang menjelaskan bahwasanya yang kasih rizki kepada putri-putrimu adalah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakmu semuanya laki-laki maupun perempuan yang kasih rizki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi seseorang ditambah rizkinya karena dia punya anak. Allah kasih rizki kepada anaknya lewat dia. Ya. Sehingga dia ditambah rezekinya oleh Allah karena sebab punya anak. Kenyataan menunjukkan ini tidak selalu tapi kenyataan menunjukkan banyak orang semakin tambah anak tambah rezeki. Benar atau tidak? Coba ibu-ibu masih ingat waktu belum punya anak, kurus kerempeng kan? Sekarang sudah punya anak 2, 3 berbobot. Alhamdulillah. Dulu saya belum punya anak, saya enggak punya motor, saya enggak punya. Enggak punya. Saya tidur di rumah ini, tidur di rumah kawan, pinjam motor sana, pinjam motor sini. Tapi tambah anak, tambah rumah. Alhamdulillah. Mau saya kenyataan bahwasanya tapi perlu ketulusan. Perlu apa? Ketulusan. Saya bilang tidak harus punya semakin banyak anak semakin diberi rezeki, tapi banyak kenyataan seperti itu. Butuh keyakinan, butuh percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih saya rezeki anak, berarti rezekinya sudah ditanggung. Ya, maka Ibnu Umar membantah lelaki ini, kau ngapain pengin anakmu putri-putrimu mati? Anta tarzuquhunna, emang kau yang nanggung rezeki mereka? Yang nanggung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya putri-putri ingatlah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang punya putri 2, alhamdulillah, puji Allah, kesempatan masuk apa? Surga. Saya yang punya putri 3, alhamdulillah, lebih utama lagi. Saya yang punya putri 4, alhamdulillah, semakin kesempatan masuk surga semakin apa? Semakin besar. Ya.
Saya punya kawan anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat perempuan, anak kelima perempuan. Kalau nggak salah 6 juga perempuan. Masya Allah. Abul Banat. Abul Banat. Punya anak perempuan-perempuan semua. Imam Ahmad diriwayatkan ketika dikabarkan punya anak perempuan, maka dia berkata, Al-Anbiya Abaul Banat. Para nabi, bapak-bapaknya putri-putri. Nabi Muhammad SAW anaknya putri semua, iya enggak? Yang hidup ya maksudnya. Yang hidup semuanya apa? Putri-putri. Yang laki-laki semua meninggal. Abdullah meninggal, Al-Qasim yang pertama meninggal, Abdullah meninggal. Ketika Rasulullah SAW menjadi seorang nabi, punya 4 putri. Kemudian punya anak Ibrahim juga meninggal. Jadi Nabi SAW Abul Banat, anaknya putri semua. Apa yang kalian rasakan punya anak perempuan dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Lut anaknya perempuan semua. Makanya ketika orang-orang ditegur para praktisi homoseksual ditegur oleh Nabi Nuh, Nabi Lut alaihissalam, dia berkata, haula ibanati hunna atharu lakum. Ini putri-putri kalau mau punya hubungan yang halal, cara yang halal, nikahilah apa? Putri-putriku. Jadi seorang tidak perlu bersedih ya, karena putri-putri adalah anugerah. Makanya Allah berfirman, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Au zawjuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi anugerah kepada sebagian orang hanya anak-anak perempuan. Yahabu liman yasha'u inathan. Sebagian orang Allah hanya kasih anak perempuan. Dia nikah anaknya perempuan semua. Dia nikah lagi anaknya perempuan semua juga. Anaknya perempuan. Allah takdirkan anaknya apa? Perempuan. Saya kenal ada 3 bersaudara. Laki-laki semua. Anaknya semua perempuan. 3 bersaudara ini anaknya semua apa? Perempuan. Yang pertama anaknya perempuan berapa? Adik kedua ada perempuan berapa? Yang ketiga juga anaknya perempuan. Memang mereka ditakdirkan punya anak apa? Perempuan semua. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan ada Allah anugerahkan kepada orang anaknya laki-laki semua. Saya dulu punya tetangga di Papua, anaknya 5, semua laki-laki. Semuanya laki-laki tetangga, Masya Allah. Au zawjuhum dzukranan wa inatha, dan ada orang yang anaknya laki-laki perempuan, seperti saya, seperti antum. Saya punya anak laki-laki 3, anak perempuan juga 3. Ya. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan ada orang yang Allah takdirkan tidak punya anak dengan kemaslahatan yang Allah lebih tahu daripada dia. Dia nikah enggak punya anak, nikah lagi enggak punya anak, nikah lagi tidak punya anak. Ada tidak? Ada. Itu Allah lebih tahu kemaslahatan daripada dia. Oleh karenanya kalau kita diberi anugerah anak perempuan, jangan pelit sama anak perempuan. Anak perempuan memang lebih berat ngurusnya. Lebih berat apa? Ngurus perasa, peka, belum nanti kita carikan suami yang baik. Sudah menikah pun harus kita ayomi karena terkadang ada masalah keluarga, sabar karena ini pintu pahala. Pintu pahala ya. Baik, bab berikutnya bab al-waladu mabkhalatun majbanatun. Bab anak-anak itu adalah faktor buat pelit dan faktor bikin penakut. Karena saking cinta sama anak-anak, terkadang seorang menjadi pelit gara-gara mikirin anaknya, dan terkadang seorang menjadi penakut gara-gara anaknya. Maksudnya pelit disuruh bersedekah, dia bilang, aduh, anak-anak banyak, harus urus ini. Sehingga dia, padahal ada kelebihan hartanya. Tapi karena sayangnya kepada anak-anak, dia harus pastikan anak-anak punya tabungan sampai lulus kuliah. Punya anak 5 semuanya punya tabungan sampai lulus apa? Kuliah. Ada yang seperti itu. Kita mau nabung apa yang mau ditabung? Pokoknya anak-anak selesai kuliah, tawakal sama Allah. Tapi ada yang begitu, saking pelitnya karena pingin safety anak-anaknya sampai dia akhirnya pelit dalam bersedekah. Tidak harus begitu kali ya. Dia kebutuhannya ada, masih ada rezeki, kita sedekah. Atau majbanah, anak-anak menimbulkan faktor seorang menjadi penakut ketika diajak untuk berperang, untuk berjihad, atau aduh nanti kalau saya meninggal anak-anak bagaimana? Anak-anak bagaimana? Akhirnya dia tidak berani untuk berjihad.
Taib Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis-hadis terkait dengan makna ini. Di antaranya beliau berkata, qala hadatsana Abdullah bin Shalih qala hadatsani Laits qala kataba ilayya Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Abu Bakar radhiyallahu anhu yauman. Abu Bakar pernah berkata kepada Aisyah pada suatu hari, wallahi ma ala wajhil ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar. Kata Abu Bakar di hadapan Aisyah, demi Allah tidak ada di atas muka bumi ini seorang yang paling aku cintai daripada Umar. Artinya setelah Rasulullah SAW meninggal. Orang yang paling saya cintai adalah siapa? Umar yang masih hidup. Rasulullah SAW sudah meninggal. Tidak ada orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini yang masih hidup selain Umar. Falamma kharaja raja, kemudian bapakku Abu Bakar keluar, kemudian balik lagi. Qala kaifa halaftu ya bunayyah? Bagaimana tadi saya bersumpah wahai putriku? Abu Bakar ingin apa namanya? Ingin putrinya mengulangi sumpahnya Abu Bakar. Maksudnya tidak ada orang yang paling aku cintai, seorang lelaki yang paling lebih aku cintai seperti siapa? Umar. Faqultu lahu, kata Aisyah, aku pun menyampaikan seperti yang tadi, yaitu bahwasanya demi Allah tidak ada lelaki di atas muka bumi yang lebih aku cintai daripada Umar. Faqala, kemudian Abu Bakar menimpali. Setelah Aisyah mengulangi sumpahnya Abu Bakar menimpali. A'azzu alayya wal waladu alwat. Kata dia, yang paling mulia bagiku seperti Umar, tetapi anak lebih lengket, lebih dekat. Ya, meskipun Umar adalah orang yang paling aku cintai, tapi anak lebih apa? Lebih dekat. Ya. Ya. Ini dalil bagaimana Abu Bakar memuliakan Umar di hadapan putrinya. Bahkan dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia ingin putrinya mengulangi hal tersebut. Untuk mengajarkan kepada Aisyah tentang kemuliaan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan sekaligus untuk memberitahukan kepada Aisyah siapa orang yang dicintai oleh bapaknya, teman bapaknya. Ya. Di antaranya adalah yang paling dicintai adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Rasulullah SAW pernah memuji mereka berdua. Rasulullah SAW berkata, Abu Bakar wa Umar sayyidakuhu li ahli jannah minal awwalin wal akhirin illa an-nabiyyin wal mursalin. Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin orang-orang tua di surga dari manusia pertama sampai manusia terakhir kecuali para nabi dan mursalin. Kalau pemuda pemimpinnya siapa? Hasan dan Husain. Kalau setelah pemuda apa namanya? Orang tua ya. Pemimpin para orang-orang tua di surga dari pertama sampai akhir adalah Abu Bakar dan Umar. Kecuali para nabi. Para nabi itu lebih mulia daripada Umar bin Khattab dan lebih mulia daripada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Jadi di sini Abu Bakar menjelaskan, benar Umar paling aku cintai, tetapi anak lebih lengket kepadaku, lebih ada di hatiku. Artinya Abu Bakar menjelaskan kemuliaan Umar, kemudian Abu Bakar ingin mengambil hati putrinya. Maksudnya jangan kau sedih, meskipun itu kan lelaki tadi, teman yang paling aku cintai Umar, tapi anak tetap lebih dekat apa di hatiku. Makanya dia menggunakan isim tafdhil alwat, yaitu alsaq, yaitu bahwasanya anak lebih lengket di hati. Ini dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari, perkataan Abu Bakar, ini asar ya. Abu Bakar berkata al-waladu alwat, bahwasanya anak lebih lengket, bahwasanya anak itu benar-benar buah hati seorang. Buah hati seorang. Bayangkan kalau kita mau punya anak ya. Lagi masih mengandung istri kita sudah wah sayangnya luar biasa ya. Sibuk namanya siapa? Sudah sibuk. Tanya Ustaz ini namanya ini boleh enggak? Kadang-kadang nama 3 digabungkan ini. Namanya aneh-aneh. Satu aja, enggak maunya 2 namanya, Masya Allah. Sunahnya 1 aja, enggak Ustaz maunya 2. Kenapa dia sayang sama anaknya? Siapin, belum lahir sudah disiapin, belikan ini, anak paling kita sayangi. Lebih daripada yang lainnya. Makanya Abu Bakar menjelaskan, meskipun Umar adalah orang yang paling cintai, tapi anak tetap lebih lengket di hatiku.
Nah inilah, kecintaan seperti inilah merupakan faktor yang menjadikan seorang terkadang pelit jika dia tidak menjalankan syariat. Abu Bakar tentunya tidak demikian. Tapi Imam Bukhari ingin menjelaskan bagaimana kedekatan anak terhadap hati orang tuanya. Ini faktor yang bisa menimbulkan orang tuanya menjadi pelit dan menjadi penakut. Demikian juga hadis berikutnya maknanya sama. Imam Bukhari ingin mendatangkan hadis-hadis tentang kedekatan anak terhadap orang tua. Hadis berikutnya qala hadatsana Musa qala hadatsana Mahdi bin Maimun qala hadatsana Ibnu Abi Yaqub an Ibni Abi Nu'am qala kuntu syahidan Ibnu Umar idz sa'alahu rajulun an damil ba'udah. Aku hadir ketika Ibnu Umar ditanya oleh seseorang tentang hukum membunuh nyamuk. Kelihatannya lagi ihram terus dia bunuh nyamuk. Bagaimana hukumnya? Kan tidak boleh berburu. Terus kalau nyamuk yang saya bunuh bagaimana? Maka Ibnu Umar ini pertanyaan aneh, tapi Ibnu Umar bertanya, "Mimman anta? Dari mana engkau?" Kok tanya bagaimana hukum memukul apa? Membunuh nyamuk. Qala min ahli Irak. Kami dari Irak. Saya dari Irak. Faqala Ibnu Umar mengatakan, "Unzuru ila hadha." Lihat orang ini. Yas'aluni an damil ba'udha. Dia tanya tentang hukum membunuh apa? Nyamuk. Waqad qatalu ibn Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara mereka penduduk Irak telah membunuh Husain. Husain tidak tanya-tanya hukumnya apa, nyamuk dia bunuh tanya hukumnya apa. Jadi Ibnu Umar ini orang ini dari Irak ini. Ini dari Irak nanya-nanya tentang bagaimana hukum membunuh apa? Nyamuk. Sementara mereka bunuh Husain, mereka tidak tanya hukumnya apa. Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sementara aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang Hasan dan Husain, huma raihanatayya minad dunya. Mereka adalah keharumanku di dunia. Raihana itu maksudnya tumbuhan yang aromanya wangi. Artinya Rasulullah SAW sangat sayang kepada mereka karena Rasulullah ungkapkan mereka berdua dengan bau yang aroma yang wangi. Ini menunjukkan bagaimana kecintaan Nabi SAW kepada cucunya tersebut. Ini menjadi apa namanya syahid atau menjadi sisi pendalilan oleh Imam Bukhari bahwasanya wajar jika seorang anak menjadikan ayahnya pelit, seorang anak menjadikan ayahnya penakut karena memang anak-anak sangat lengket di hati ayahnya, di hati orang tuanya. Jangankan anak, Rasulullah SAW Hasan dan Husain adalah cucu-cucunya. Cucu-cucunya ya. Rasulullah SAW sedang berkhutbah, tiba-tiba ada Hasan atau Husain berjalan, kemudian terjatuh-jatuh karena pakai baju baru. Rasulullah SAW berhentikan khutbah, kemudian ambil cucunya. Kemudian berlanjutkan apa? Khutbah. Karena sayang kepada anak-anak. Rasulullah SAW sholat, kemudian sujud lama. Tahu-tahu Hasan atau Husain naik di atas pundaknya. Rasulullah SAW enggak bangun-bangun dari sujudnya. Orang-orang sampai bingung, kenapa sujudnya lama? Sampai ada sahabat yang angkat kepala. Oh, ada orang situ lagi. Yang meriwayatkan hadis cerita. Angkat kepala, sujud lagi. Ternyata ada Hasan Husain naik di atas. Seketika selesai sholat, orang bertanya, "Ya Rasulullah, innaka sajadta syajaratan atolta fiha. Hal hadatha syai' aw unzila ilaik?" Ya Rasulullah, engkau tadi sujud lama sekali. Yang lain tidak tahu. Ini sahabat satu yang kemudian lihat. Yang lain tidak tahu. Ada apa? Kenapa engkau sujud lama sekali? Apakah terjadi sesuatu? Ataukah ada wahyu turun makanya kau enggak angkat-angkat? Lagi wahyu turun jangan angkat kepala. Kata Nabi SAW, kullu dzalika lam yakun. Tidak ada tulis apa-apa, tidak ada wahyu yang turun. Walakin ibni hadza irtahalani. Fakaritu an ujilahu hatta yaqdi hajatahu. Tapi tadi kenapa saya lama? Karena tadi cucuku ini sedang jadikan aku kuda-kudaan. Dan aku tidak ingin menyegerakan dia sampai dia puas. Sampai dia apa? Puas. Bayangkan Rasulullah SAW sayang kepada cucunya tadi sampai jadi korban sahabat semua. Korban sujud apa lama. Kenapa sayang kepada cucunya ya. Oleh karenanya kesayangan seperti inilah yang mengakibatkan seorang bisa menjadi pelit dan bisa menjadi penakut gara-gara terlalu sayang kepada anaknya. Tentunya ini kepada orang yang tidak menegakkan syariat. Tapi siapa yang menegakkan syariat, maka anak ataupun istri tidak akan menghalangi dia untuk bersedekah dan tidak akan menghalangi dia untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu jika dia bersedekah, dia berjuang, maka ini anak-anak yang urusin Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga mereka adalah Allah Subhanahu
wa taala. Dia mengalahkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.